Halo, kembali lagi di channel Anonim 1. Ya, sudah lama saya tidak mengupload video. Padahal awalnya saya ingin menyelesaikan peta ini dan peta-peta lainnya. Namun saya justru terjun cukup dalam ke sebuah peristiwa yang terdapat dalam penjelasan di sebuah pulau atau benua di luar tembok es, di mana dikatakan ada sebuah tragedi banjir lumpur. Dan ketika saya mulai mencari, saya justru masuk ke sebuah cerita tentang peradaban Tartaria yang panjang. Itulah salah satu alasan saya berhenti, karena tidak mungkin untuk menyelesaikan map ini jika ada sesuatu yang terlewatkan. Karena itu penting, maka dari itu saya mulai mencari dan mendalaminya. Sekarang saya akan kembali lagi untuk menyelesaikan peta ini, dan mudah-mudahan kali ini benar-benar akan selesai. Peta ini bernama The Flight of the Eagle. Ini adalah peta yang menarik perhatian banyak orang untuk membedahnya, terutama bagi mereka yang percaya bahwa ada kehidupan lain di luar tembok es. Seperti Anda lihat, Antartika di peta ini bukanlah benua, melainkan tembok es yang mengelilingi atau membatasi dunia kita dengan dunia kedua. Dan ketika kita melihatnya, seperti ada banyak sekali kehidupan di sana. Dan saya akan menjelaskan yang saya bisa jelaskan. Pembuat peta ini mengklaim bahwa peta ini adalah gambaran dunia di tahun 1800 Masehi. Kita akan memulainya dari beberapa penjelasan di bawahnya. The Year of the Black Moon. Telah 308 tahun sejak penjelajah terkenal Ferdinand Magellan dikirim oleh mahkota Spanyol untuk melakukan penjelajahan mengelilingi dunia yang pertama, yang mengirimkannya dalam perjalanan yang pada dasarnya akan membentuk kembali cara umat manusia melihat dunianya dan apa yang terletak di luarnya. Perjalanan tersebut membawa kapalnya ke selatan dunia, melayang ke tempat pemandangan beku yang tanahnya ditutup oleh gletser yang menyerupai dinding es. Di permukaannya, tembok es itu seperti berdiri sebagai penghalang yang tidak dapat ditembus, yang melarang umat manusia untuk melihat lebih jauh. Saat mereka mendekat, Magellan dan kelompoknya justru terdorong untuk terus melanjutkan perjalanan. Bahkan ketika warna-warna yang mengerikan mulai terlihat di langit, ketika laut yang beku mulai berbuih dan mendidih, dan bulan kehilangan cahayanya, rasa keingintahuan mereka justru terus meningkat. Dorongan itu berubah menjadi kegilaan, karena mereka dicengkram oleh penglihatan yang luar biasa dan mengerikan, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan gletser yang kuat tiba-tiba mulai runtuh di depan mata mereka. Entah bagaimana sebagian kecil awak kapal berhasil selamat. Sebagian dari mereka tidak sadar atau tidak mau mengingatnya. Pikiran mereka seketika tenang seperti air laut yang ada di bawah mereka. Dan mereka menemukan bahwa sebagian besar penghalang gletser telah terbuka. Pada saat itu terlihat pemandangan pantai berlumut yang membatasi hamparan laut terbuka yang luas yang terus berlanjut melewati Cakrawala Selatan. Yang sebelumnya merupakan tembok, kini telah menjadi gerbang. Para pelaut nantinya akan kembali ke Iberia dengan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Jelas bahwa ini perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini hanyalah langkah pertama dari perjalanan yang jauh lebih besar. Dalam perjalanan, kelompok tersebut kehilangan Magellan. Jadi Juan Sebastian Elcano akan memimpin kapal-kapal yang tersisa kembali ke dunia lama. Dalam perjalanannya, mereka menemukan kerusakan dan kekacauan dimanapun mereka singgah. Di selatan, mereka menemukan banyak desa-desa di sekitar pantai hancur oleh tsunami dan badai. Orang-orang menjadi cemas dan ketakutan. Mereka melihat bulan hitam sebagai pertanda akhir zaman. Saat Elcano dan rekan-rekannya bergerak ke utara, mereka menemukan lebih sedikit kehancuran dan kerusakan. Bulan tetap hitam pekat sejak tembok es terbuka. Sebagai pengingat bagi orang-orang di setiap negeri bahwa ada sesuatu di dunia mereka yang telah berubah. Para penjelajah memilih merahasiakan apa yang mereka lihat dengan sangat ketat. Mereka hanya menceritakan perjalanannya itu setelah mereka bertemu langsung dengan Raja Spanyol. Setiap pelaut mengingat apa yang dilihatnya saat mendekati tembok es dengan cara yang berbeda. Setiap penglihatan mereka unik. Sebagian besar tidak koheren dan bertentangan. Namun ada sebuah kesaksian yang dapat dijelaskan setiap pria dengan detail yang baik dan sama, yaitu mereka bertemu dengan seorang wanita tinggi yang unik, yang kulitnya gelap seperti jurang yang luas, tetapi pada saat yang sama bersinar dengan energi dunia lain. Berdiri di atas tembok es dengan mata tertutup. Tanpa berbicara, wanita tersebut seperti memanggil. Wanita tersebut seperti meminta mereka untuk datang lebih dekat, untuk melihat apa yang ada di baliknya. Dream of Atlas. Selama puluhan tahun, bulan tetap menjadi ruang hitam yang kosong. Malam-malam yang panjang dan gelap berlalu di seluruh dunia yang kita kenal, dengan jutaan pikiran yang gelisah dan keinginan untuk mendapatkan jawaban. Di setiap masyarakat, para sarjana, filsuf, dan orang suci berjuang untuk menafsirkan peristiwa ini dan mengurangi kekhawatiran masyarakat. Di Punjab, para pengikut Guru Nanak dengan berani menyebarkan keyakinan mereka kepada orang-orang yang sedang kebingungan dan terpecah pada saat itu. Banyak orang-orang yang bertanya kepada sang guru untuk mendapatkan jawaban.
Dan dari sinilah agama Sikh berkembang. Setelah kebingungan awal mengenai bulan hitam, kisah ekspedisi Magellan kemudian mulai menyebar ke seluruh dunia lama. Beberapa orang menceritakan kelompok Magellan sebagai sekelompok penjelajah berani yang dipanggil oleh seorang kaisar yang perkasa, yang untuk pertama kalinya berhasil menjelajahi seluruh dunia. Sebuah prestasi hebat dalam navigasi yang akan terbayar dengan penemuan baru di luar batas besar di bagian selatan. Beberapa orang menceritakan Magellan sebagai pelaut yang kejam dari kerajaan tak bertuhan, yang mencari tanah dan bangsa yang tidak diketahui untuk dikuasai, dijarah, dan disebarkan iman kafir mereka. Kesombongan mereka kemudian membawa mereka ke tempat terjauh di dunia, di mana mereka akhirnya bertemu dengan murka Tuhan dan menyebabkan hukuman ilahi kepada seluruh umat manusia. Yang lain mengatakan bahwa Magellan adalah seorang petualang yang menjalankan misi penting untuk melihat semua keajaiban dunia. Dan setelah mencapai akhir wilayah manusia, mereka membuka pintu ke wilayah yang benar-benar baru. Tempat di mana ada banyak macam roh yang kuat dan binatang berbahaya. Penemuan Magellan tersebut merubah keingintahuan raja-raja Spanyol dan Portugal menjadi misi-misi yang ditakdirkan oleh Tuhan. Ekspansi akhirnya menjadi tujuan akhir yang jelas bagi semua bangsa yang kuat. Seluruh kerajaan Kristen kemudian meluncurkan kompetisi besar untuk menguasai benua Amerika. Dan dari sanalah mereka menaklukkan dunia di luar tembok es. Beyond the Gates. Saat peradaban asli Amerika dihancurkan di bawah tekanan yang tak henti-hentinya dari invasi kolonial, tanah yang tersedia untuk ditaklukkan dan dieksploitasi dengan cepat berkurang. Akibatnya, beberapa kekuatan di dunia barat mulai mengalihkan fokus mereka untuk mendapatkan wilayah yang luas dan misterius yang terletak di seberang gerbang tembok es. Keempat kerajaan pionir ini nantinya akan membangun kehadiran kolonial pertama di lingkaran kedua, dan ini akan menjadi penemuan yang sama monumentalnya dengan apa yang ditemukan Magellan selama seabad sebelumnya. Wilayah mereka yang sudah luas di dunia baru memberikan mereka kekayaan dan tenaga kerja yang tak tertandingi. Dalam hal ini, Spanyol adalah yang paling siap daripada negara lain manapun untuk memimpin penjelajahan di lingkaran kedua. Puluhan calon penakluk akan berangkat untuk mencatat nama mereka dalam buku sejarah. Persatuan Brandenburg dan Prusia mengikuti Spanyol dengan melakukan serangkaian ekspedisi ke dunia luar. Orang Prusia akan membangun kehadiran mereka di lingkaran kedua dengan rasa ingin tahu sekuler, berusaha memperkuat diri mereka dengan pengetahuan yang diperoleh dari banyak penemuan yang menunggu mereka di luar gerbang. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam jajaran negara-negara besar pada akhir abad ke-17. Meskipun sudah sibuk mengelola wilayah luas yang menghubungkan 3 benua, Turki Utsmani ternyata tidak tinggal diam dan tidak membiarkan wilayah Kristen Eropa mengalahkan mereka. Populasi mereka yang sangat besar dan beragam sangat berguna untuk menguasai wilayah dunia luar. Anggota yang paling tidak memungkinkan dari kerajaan pionir adalah Republik Pedagang Venesia yang sangat kecil. Di tengah perdagangan Eropa yang meluas ke seluruh dunia, orang-orang Venesia mulai mendirikan pelabuhan di seluruh dunia dengan fokus pada perluasan jaringan perdagangan mereka dengan menghubungkan orang-orang yang berbeda di dunia luar. Seiring berkembangnya zaman, 4 gerbang tembok es berhasil ditemukan. Di luarnya terdapat wilayah yang luar biasa dan aneh yang mengecilkan seluruh dunia yang kita kenal dan membuat penemuan Amerika tampak tidak berguna jika dibandingkan. Tidak lama mereka akan menemukan sejumlah masyarakat terisolasi dengan asal-usul yang misterius. Umat manusia akan bertemu dengan ras-ras cerdas non-manusia, dengan masyarakat kompleks yang tersembunyi di dalam pegunungan yang tak dapat ditempuh. Semuanya akan sulit untuk dijelaskan ilmu pengetahuan dan filsafat dunia lama. Beberapa manusia nantinya akan melihat ras-ras baru ini setara dengan mereka, sementara yang lain melihatnya tidak lebih dari sekedar hewan ternak. Paling buruk mereka menyebutnya sebagai iblis. New World Order. Pada tanggal 9 Februari tahun 1830 Masehi, gangguan kosmik yang menyebabkan pergeseran paradigma terbesar dalam sejarah manusia secara misterius berakhir. Cahaya dingin bulan kembali bersinar di dunia di dalam tembok es untuk pertama kali dalam hidup mereka. Peristiwa bulan hitam yang dihadapi nenek moyang mereka berabad-abad sebelumnya mulai terlupakan. Informasi hanya dapat diperoleh melalui lingkaran rahasia yang tersembunyi di puncak-puncak masyarakat. Sebuah kelompok rahasia akan mulai muncul. Tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan itu semua, karena umat manusia sudah melihat terlalu banyak. Mereka mulai mencuci otak manusia melalui sarjana yang mereka dukung, para pemimpin dan orang-orang yang dianggap suci pada saat itu. Ya, Illuminati berusaha untuk mengotorkan air dan membanjiri pikiran manusia dengan kebohongan apapun, demi mencapai tujuannya dan kemudian memulai tata dunia yang baru. Dengan kembalinya cahaya bulan, akan ada rezim baru, kerajaan baru, dan ideologi baru. Pada dekade terakhir abad ke-18,
Persaingan antara kekuasaan besar di Eropa telah mencapai titik puncaknya. Hierarki kekuasaan yang telah terbentuk selama 3 abad terakhir dihancurkan dan mulai diperbaiki dengan Prancis yang berkuasa sebagai kekuatan dominan di Eropa Barat. Kekuatan terkuat di dunia yang dikenal banyak orang. Ketika Napoleon berusaha menaklukkan kembali seluruh benua Eropa, orang-orang Prusia memulai eksodus massal ke dunia kedua. Bersama dengan jatuhnya Prusia, 3 negara pionir lainnya mulai melihat ini sebagai awal kehancuran mereka. Ottoman mulai menghadapi serangkaian pemberontakan di seluruh kerajaan inti mereka. Begitupun Venesia yang kecil. Wilayah kekuasaan Spanyol yang kuat di Amerika akhirnya menjadi terlalu besar untuk tetap di bawah tumit para penguasa mereka di Eropa. Di seberang gerbang, perubahan yang lebih besar sedang terjadi karena berbagai masyarakat yang tersebar di seluruh dunia kedua diserbu oleh bangsa-bangsa di dunia yang kita kenal. Seluruh peradaban mereka telah runtuh. Populasi mereka menurun akibat genosida yang dilakukan umat manusia. Ini adalah dunia yang luar biasa, yang tak ada seorang pun bisa menjelajahi secara penuh sendiri. Ini adalah dunia di mana legenda-legenda tidaklah sefantastis kebenaran yang mereka pikirkan. Di mana setiap penemuan hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan mengenai apa yang ada di luar horizon. Ini adalah dunia dengan keajaiban, kejahatan, dan rahasia yang tak dapat dipercaya, yang tidak dapat dipahami. Ini adalah dunia di luar dinding es.